Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Alfi dan hari ini kita akan kultum lagi kuliah 7 menit menjelang berbuka puasa ya di hari ke-8 ini. Nah, anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Bakti Asih, puasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu puasa wajib ya. Puasa wajib yang termasuk dalam rukun Islam. Yang keberapa? Yang keempat. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah ibadah haji ke Baitullah. Nah, puasa ini kemarin kita sudah bahas bahwa puasa ini memiliki keutamaan. Apa itu keutamaan? Keutamaan itu adalah sebuah kelebihan yang Allah berikan terhadap suatu barang ataupun terhadap sesuatu. Ya, setiap orang punya kelebihan, setiap makhluk juga punya kelebihan. Nah, termasuk waktu bulan Ramadan memiliki keistimewaan dan keutamaan masing-masing. Mungkin di bulan Rajab, keutamaan bulan Rajab seperti apa? Kemarin Bapak sudah sampaikan, yang pertama adalah bulan pengampunan dosa. Jadi yang kedua adalah dilipat gandakan. Dilipat gandakan apa? Pahalanya. Jadi kalau sekarang kita beribadah, jadi kata para ulama bahwa puasa ini adalah panennya pahala. Kenapa panen? Kita bisa memetik banyak sekali pahala yang kita lakukan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ibadah itu diterima oleh Allah sesuai dengan syarat dan rukunnya serta motivasinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mendapatkan pahala dan kebaikan, mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, dari 30 hari ini ya, ini kan dibagi ke dalam 3 segmen. Yang pertama adalah 10 hari pertama menuju hari 10 nih, karena kan sekarang hari ke-8. Nah, ini waktunya dibukakannya pintu rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah ini adalah bagian dari kasih sayang. Seperti kita mencintai ibu kita mencintai anak-anak kita, itu adalah rahmah. Rahmah ini adalah sebuah kasih sayang, anugerah, pemberian, penghargaan. Nah, 10 hari pertama itu disebut malam ataupun waktu-waktu dibukakannya pintu rahmah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita gitu ya, kepada kita. Jadi kesempatan ini jangan dibuang begitu saja, kita manfaatkan untuk kebaikan kita. Dilakukan dengan siangnya berpuasa, malamnya tarawih, tadarus, membaca Al-Quran, menghafal Quran, bersodakoh, melakukan kebaikan-kebaikan apapun untuk mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 10 hari kedua, ini berarti dari tanggal 11 sampai tanggal 20, 10 hari dalam bulan Ramadan yang kedua, segmen yang kedua, itu adalah hari-hari dibukanya pintu maghfirah. Ya, pintu maghfirah. Maghfirah itu apa? Ampunan. Ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas bahwa ajang Ramadan ini, bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa. Kita manfaatkan sebaik mungkin. Pak, apakah kita bertobat hanya di bulan Ramadan saja? Tidak mesti gitu ya. Kalau kita punya kesalahan, langsung minta maaf sama Allah, langsung bertobat kepada Allah. Tetapi di bulan Ramadan, Allah sangat membuka pintu ampunan. Seperti kita punya kesalahan sama ibu kita nih, ya. Ibu saja, jangankan Allah ya, ibu saja semarah-marah apapun ibu kita, kalau kita punya kesalahan kemudian kita minta maaf, tulus minta maaf, ibu kita juga akan memaafkan. Apalagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, pasti Allah akan bukakan pintu ampunan. Selama kita meminta ampun, kita benar-benar tobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ya, selama beristighfar kepada Allah, insya Allah tobat kita ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, eh, yang selanjutnya adalah 3 hari terakhir. 3 hari terakhir ini adalah itqun minan nar. Itqun minan nar. Jadi tertutupnya kita dari api neraka. Jadi dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan ini adalah waktu-waktu kesempatan kita ditutupnya pintu api neraka, ya. Diri kita terhindar dari api neraka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di awal puasa, pertengahan puasa, dan hari terakhir, 10 hari terakhir di bulan puasa mendapatkan semua rahmat, kemudian mendapat dan itqun minan nar, terhindar dari api neraka. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita semakin akhir harus semakin diutamakan ibadahnya. Semakin akhir harus semangat ibadahnya. Karena di akhir itu, ya, di akhir 10 hari terakhir ada yang namanya Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar, ya, ayat 1 sampai terakhir, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar artinya Lailatul Qadar adalah satu malam di dalam bulan Ramadan yang khairum min alfi syahrin, lebih utama daripada 1000 bulan. Ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan berarti setahun. Ini 1000 bulan. Berarti berapa tahun, ya? Ya, sekitar 80 tahun. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, panjang ya sekali, luar biasa waktunya, ya. Dengan umur kita yang pendek ini, 63 tahun rata-rata umat Nabi Muhammad itu bisa berkesempatan beribadah melebihi umat-umat Nabi yang lain. Sekali ibadah dapat pahalanya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pertanyaannya, kapan Pak Lailatul Qadar? Sekali lagi, tidak ada yang tahu secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bulan Ramadan itu pokoknya dari tanggal 1 sampai tanggal 30, satu malamnya ada Lailatul Qadar di situ. Kita nggak tahu kecuali Allah. Nah, secara pasti memang Allah. Namun para ulama dengan pengalaman spiritualnya, dengan pengalaman ruhaninya, memberikan apa ya, ciri-ciri gitu ya, memberikan ciri-ciri. Nah, kata Rasulullah, perbanyaklah ibadah di 10 hari terakhir. Nah, dari situ kata para ulama, Lailatul Qadar ini pendapat pertama adalah bisa jadi ada di 10 hari terakhir. Itu Lailatul Qadar di situ. Nah, makanya diutamakanlah untuk lebih semangat lagi di 10 hari terakhir. Pak, berarti 10 hari pertama nyantai aja dong. Ya nggak gitu juga gitu. Hari pertengahan nggak ibadah, ya nggak gitu juga. Bapak berharap dari awal sampai akhir kita konsisten tuh tetap gitu ya, terus nggak berhenti. Kalau ini terawihnya terus gitu. Kalau ini puasanya terus, nggak ada yang batal gitu ya. Nah, kalau ini baca Qur'annya terus gitu ya. Kalau misalkan targetnya hafalan Qur'an terus dari awal sampai akhir, sampai tanggal 30 terus sampai lebaran gitu ya. Nah, ini namanya adalah sebuah konsisten. Bapak lebih baik yang itu. Bapak berharap kalian semua, anak-anakku, lebih baik konsisten dari awal gitu ya. Di situ. Nah, baik yang 10 hari terakhir maupun 10 hari pertengahan ataupun 10 hari awal ya, hari ini, karena hari ini hari ke-8, semuanya kita manfaatkan diri kita untuk melakukan kebaikan, untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti berharap mudah-mudahan kita menjadi yang fitri, jiwa-jiwa yang fitri, jiwa-jiwa yang murni, yang sudah hamba-hamba Allah yang berdedikasi tinggi terhadap sesama, bertakwa kepada Allah SWT, memberikan kebaikan untuk sesama. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebentar lagi buka puasa ya, mudah-mudahan puasanya lancar sampai nanti hari terakhir
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.